Cah cilik nika ora mikir hasil napa mboten to nyuwun kalih tiyang sepuhe. Nggih. Nyuwun arta Pak. Dene ra mikir wong tuane ngekeki napa mboten. Krana pun di bawah, tidak sekar di alam bawah sadar, tapi sudah di sini lho. Mumpun peparingi Gusti ngene lho. Sejak dia belum benar-benar punya ingatan, punya memori pun refleks nyuwun no ning tiyang sepuhe. Nah, mulane enten sing ngendikake tawakal itu anugerah. Orang yang keyakinan. Nah, itu setiap manusia pasti dianugerahi. Cuman terus manggih bentuke benten-benten. Mula nanti kalau aturke nek dari sisi Islam seorang muslim itu tidak boleh menuduh lainnya kafir. Bahwa agama itu sangat privat. Maka nalika kula NU nggih, nalika enten sebutan, enten wacana di Indonesia ini dalam KTP itu status agama dihilangkan, NU tidak masalah. Karena itu memang privat dan tidak perlu diumumkan. Tapi agama sebagai formalitas, ya agar, tapi itu diformalkan itu dalam rangka agar kita masing-masing saling mengerti, bukan saling menyalahkan. Mula secara resmi organisasi NU itu tidak sampai diformalkan melalui forum resmi di NU ning Batul Masail niku NU tidak menggunakan dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, bernegara tidak menggunakan kata kafir, tapi non-muslim. Non-muslim dalam pengertian agama di KTP-nya itu tidak Islam. Dan bahwa sebenarnya sejatinya banyak orang Islam yang kafir. Islam ini nggak tahu salat. Rasa diarani kafir, kafir dengan sendirinya. Apalagi dia sampai menuduh orang lain kafir. Jadi Islam atau lawan kata Islam kan kafir ya, dalam tanda kutip. Maka keislaman atau kekafiran seseorang itu tidak perlu dilegal formalkan. Kalau dilegal formalkan jadinya perang. Gitu. Dilegal formalkan. Maka ada ukhuwah. Nek ning Islam nggih enten ukhuwah Islamiyah. Nek karena di kita ini tidak hanya agama secara legal formal, tidak hanya Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Katolik, ada Hindu. Maka selalu kemudian ada ukhuwah watoniyah, nasionalisme, bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Maka yang harus dibangun dalam rangka bermasyarakat, bernegara, bangsa Indonesia, yang dibangun harus ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan sebagai sesama anak bangsa Indonesia dalam hal ini. Senajan beda agamane, beda sukune, beda rupane, kula ganteng panjenengan mboten ganteng. Ini ganteng banget. Niku ora masalah. Nah, terus peradaban itu kan makhluk yang beradab, makhluk zahir iki, mboten makhluk gaib. Yang beradab itu kan hanya manusia. Tidak ada peri kemacanan, peri kesemutan, Keringingan. peri kekucingan, nggak ada. Yang ada hanya peri kemanusiaan. Karena satu-satunya makhluk dohir
yang beradab, berperadaban itu hanya manusia. Nah, lalu manusia, seluruh manusia yang ada ini bisa harus dibangun atas dasar ukhuwah dasariyah. Dasar niku menungso. Jadi persaudaraan kemanusiaan. Dan itu hal yang paling mendasar dari seluruh kehidupan yang ada. Itu peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan itu nek carane kula agamane Islam niku nggih ukhuwah basariyah, peri kemanusiaan. Nah, tugas kita ya belajar tentang manusia dan kemanusiaan kita. Mboten rasah nang ndi, ning awake dhewe tok. Nah, hidup seperti itu. Nah, nek secara keyakinan akidah, secara teologis nggih. Itu di Islam itu salah satu yang tidak bisa ditawar, tapi rahasia. Itu salah satunya umur. Saya sudah diberi takaran usia saya berapa tahun. Tapi informasi itu tidak diberikan oleh Tuhan. Padahal kula umure 150 tahun. Kula mboten ngertos umur saya, atau jangan-jangan tidak serang ini muga-muga dosane saya oke. Maka sebenarnya karena usia ini sudah dijatah sekian tahun terhitung, maka semakin hari ini sebenarnya usia kita tidak bertambah, berkurang. Gitu. Wah, umurnya wis kelong. Jatahe kan swidak gitu padane ini. Swidak tahun wis kelong setahun. Jadi isih ana 59. Iki wis kelong 17 tahun. 15 tahun berarti isih 35. Ini bukan bertambah sebenarnya, tapi berkurang. Yang bertambah itu ya kita ngambilnya, kita nggih kelong jane. Siire Abu Nuwas. Abu Nuwas niku nek dengan sama wali lah, kekasih Gusti Allah. Abu Nawas, terkenal kan Abu Nawas, Abu Nuwas. Niku puisinya saya niku jadi salah satu syair favorit Gus Dur. Oh nggih. Ini nggih. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali. Semakin hari umurku semakin berkurang. Bersamaan dengan itu dosaku tidak semakin berkurang tapi semakin bertambah. Nalika lahir kan suci nggih. Manusia itu kan terlahir suci tanpa dosa. Tapi semakin hari karena dia tidak belajar tentang manusia dan kemanusiaannya, dia tidak bisa memerankan kemanusiaannya, maka menjadi salah dan jelek. Nah, salah dan jelek itu dosa. Nah, semakin hari semakin menambah dosa, atau dosanya bertambah. Umurnya berkurang tapi dosanya tambah. Karena tidak benar-benar belajar tentang manusia dan kemanusiaan. Ini inti dari kehidupan kita adalah niku nek sing kula tangkep, belajar tentang kehidupan dan kehidupannya. Karena manusia ya berarti tentang manusia dan kemanusiaan. Lebih umum ya belajar tentang kehidupan itu. Dan kehidupan itu titah Tuhan. Nah, titah Tuhan itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang jelek. Pasti benar dan pasti baik. Kalaupun yang kita lihat, kita dengar, kita dengar, kita rasakan, bahkan kita ngalami kok salah dan jelek, itu ya kitanya yang belum mengerti atau belum belajar tentang kehidupan dan kehidupan kita.
lebih khusus lagi tentang kemanusiaan dan kemanusiaannya. Kenapa kok tidak hanya manusia dan kemanusiaan? Karena manusia tidak hidup sendirian, ada makhluk lain, enten semut, enten kucing, enten tanduran, enten hewan. Dan dalam setiap makhluk hidup itu ada makhluk hidup lainnya di dalamnya. Jadi makhluk hidup yang ada ini, kita sebagai pribadi, itu makhluk hidup lainnya tidak hanya sekedar di lingkungan kita, di sekitar, tapi di dalam diri kita juga ada makhluk hidup. Makhluk hidup zahir, wow loh.